Proyek KPBU Kegiatan Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera di Provinsi Sumatera Selatan dan Riau merupakan proyek KPBU dengan skema Availability Payment di sektor jalan nasional non-tol di Indonesia, serta mendapatkan penjaminan pemerintah melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Persero sebagai salah satu skema pembiayaan alternatif. Proyek KPBU ini merupakan bentuk dukungan pemerintah untuk masyarakat melalui proyek infrastruktur yang memberikan dampak besar terhadap peningkatan ekonomi, yaitu melalui peningkatan konektivitas antar wilayah, terutama yang digunakan sebagai jalur logistik, pariwisata, jalan akses ke pelabuhan dan bandara, serta penghematan biaya operasional kendaraan dan nilai waktu tempuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat datang di acara Seremonial Financial Close Proyek KPBU AP Jalintim Sumatera Selatan dan penyerahan Letter of Award Proyek KPBU AP Jalintim Riau. Yang terhormat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Yang kami hormati para pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan kementerian dan lembaga, para direktur utama sindikasi bank, Bank Syariah Indonesia, PT SMI, Panin Dubai Syariah beserta seluruh jajaran, Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Persero beserta jajaran, serta seluruh tamu undangan yang hadir langsung maupun secara virtual. Selanjutnya adalah lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Syahrul Fajri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita awali kegiatan ini dengan memanjatkan doa, memohon ampunan dan keridhaannya. Dan izinkanlah saya memimpin doa dengan cara agama Islam dan untuk yang lainnya bisa menyesuaikan sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, limpahkan kepada kami segala murah-Mu dan curahkanlah pula kepada kami segala sayang-Mu. Kepada Engkau kami sampaikan segala puji serta syukur yang setinggi-tingginya, yang telah Engkau berikan kepada kami nikmat yang berlimpah ruah, dan telah Engkau berikan kami taufik dan hidayah-Mu. Allahumma ya Allah, pada hari ini kami melaksanakan acara seremonial financial close proyek KPBU AP Jalintim Sumatera Selatan dan penyerahan letter of award proyek KPBU AP Jalintim Riau. Dari itu ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Wahai Allah, dalam rangka acara ini kami mohon pertolongan-Mu ya Rabb. Kami mohon bantu kami ya Allah. Lapangkanlah hati kami semua yang hadir di sini. Mudahkanlah segala urusan kami ya Allah. Bukakanlah segala buhul-buhul lidah dan urusan kami dalam bekerja, supaya satu sama lain dari kami saling sadar dan menyadarkan dan saling pengertian, sehingga kami dapat meningkatkan kualitas kerja yang tepat dan jitu, serta dapat digunakan untuk mencapai keberhasilan yang menggembirakan hati kami, sehingga negeri ini lebih sejahtera di masa sekarang dan masa yang akan datang. Ya Allah, ya Rabb, tanamkanlah dalam hati kami kesadaran, kesabaran, ketabahan, ketukunan dan keulutan dalam menghadapi berbagai tantangan dan rintangan, dalam melaksanakan segala tugas, dan berilah kemampuan untuk menanggulangi semua persoalan dan permasalahan. Allahumma rfa'anna al-ghala wal-bala wal-waba wal-fahsya wal-munkar was-suyuf al-mukhtalifata wasyada'id wal-mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha Indonesia khassah wa min buldanin muslimin 'ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rabb, hindari kami dari kekurangan pangan, cobaan hidup dan wabah penyakit yang sedang menggerogoti negara kami dan bumi kami, khususnya di negara kami Indonesia tercinta ini. Ya Allah ya Ghafur, ampunilah segala dan dosa kami, dosa kedua orang tua kami, pemimpin kami, dosa saudara-saudara kami ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, berkahilah hidup dan kehidupan kami, berkahilah rumah tangga kami ya Allah, berkahilah anak cucu kami, berkahilah bangsa dan negara Indonesia tercinta ini. Kami mohon kepada Engkau ya Rabb, bahagiakanlah kami hidup di dunia ini dan bahagiakanlah pula kami hidup di akhirat nanti, dan jauhkanlah kami dari azab api neraka-Mu ya Rabbal Alamin. Ya mujibas sa'ilin, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, laporan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR. Kami persilakan kepada Bapak Hedi Rahadian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang kami hormati Menteri Keuangan, dalam hal ini diwakili oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Pak Luki, Bapak Deputi Sarana Prasarana Kementerian PPN Bappenas, kemudian Bapak Direktur Jenderal Perhubungan Darat atau yang mewakili,
Bapak Direktur Utama PT PII Persero, Bapak Direktur Utama Bank Syariah Indonesia, Bapak Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur Persero, Direktur Utama Bank Panin Dubai Syariah, Direksi PT Adikarya dan PT Berantas Abipraya, Direktur Utama PT Jalintim Adi Abipraya, serta para pejabat tinggi, media, dan pratama Kementerian PUPR, dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena kita semua dapat menghadiri acara seremonial financial close proyek KPBU AP Jalintim Sumatera Selatan, dan juga nanti akan diikuti dengan penyerahan letter of award proyek KPBU AP Jalintim Riau. Bapak Ibu yang saya hormati, Direktorat Jenderal Bina Marga telah menginisiasi kegiatan preservasi jalan nasional non-tol ini melalui skema KPBU, yaitu pengembalian investasi berupa availability payment dengan masa konsesi 15 tahun, yang terdiri dari 3 tahun masa konstruksi dan 12 tahun masa layanan. Juga nanti akan diikuti dengan kami harapkan 2 proyek KPBU AP, yaitu kegiatan preservasi jalan lintas timur Sumatera di Provinsi Riau dan kegiatan penggantian jembatan CH. KPBU AP kegiatan preservasi jalan lintas timur Sumatera di Provinsi Sumatera Selatan ini telah dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama pada tanggal 3 Agustus 2020 yang lalu. Ini merupakan kegiatan pertama di Kementerian PUPR yang menggunakan skema KPBU AP. Salah satu tahapan yang harus dilalui adalah tahap transaksi, di mana langkah terakhirnya adalah financial close yang alhamdulillah berkat dukungan dan kerjasama selama 6 bulan ini dari pihak Badan Usaha Pelaksana, yaitu PT Jalintim Adi Abipraya dan para lenders, yaitu Bank Syariah Indonesia serta PT SMI dan Bank Panin Dubai Bank Syariah, maka tahap financial close pada proyek KPBU Jalintim Sumatera Selatan dapat terpenuhi sesuai rencana. Dan ini konon Pak Menteri adalah financial close pertama untuk KPBU AP. Setelah ini kita akan memasuki fase konstruksi yang kita targetkan akan dimulai pada tanggal 4 Maret 2021. Kami laporkan juga bahwa proses rencana teknik terperinci atau RTT telah selesai dan PT JAA sedang melakukan berbagai persiapan untuk dimulainya konstruksi. Kami berharap besar agar proyek KPBU AP Jalintim Sulsel ini dapat menjadi contoh yang berhasil dalam penerapan KPBU AP. Pada kesempatan ini kami laporkan pula kegiatan KPBU AP preservasi jalan lintas timur Sumatera di Provinsi Riau yang saat ini statusnya adalah Bapak Menteri PUPR telah mengeluarkan surat penetapan pemenang kepada PT Adikarya Persero pada tanggal 29 Januari 2021 lalu. Diharapkan dapat segera dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian kerjasama pada bulan April 2021 ini. Selain kegiatan preservasi jalan nasional non-tol, tadi sudah disampaikan kita juga punya rencana untuk penggantian jembatan Kalender Hamilton di Pulau Jawa yang juga dengan KPBU AP, dan juga izin Pak Menteri kami mengusulkan juga untuk apabila ruang fiskalnya masih memungkinkan untuk penanganan Jayapura Wamena agar tuntas, yang kira-kira ini 50 km panjangnya, kombinasi antara KPBU AP 50 km dan 25 km-nya adalah melalui SBSN. Karena sifatnya yang performance based, kami menyadari bahwa kegiatan KPBU AP ini menuntut profesionalisme, rasa tanggung jawab, disiplin yang tinggi, baik tertib administrasi maupun tertib teknis, dan juga kemampuan manajerial. Kami berharap bahwa kegiatan ini bisa menjadi medium untuk mentransformasi Bina Marga menjadi lebih baik dalam penyelenggaraan jalan nasional. Kami ucapkan terima kasih kepada mitra kami, Kementerian Keuangan,
Bappenas, Kementerian Perhubungan, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat atas kerjasama, partisipasi, dan dukungannya sehingga hal ini dapat terlaksana dengan baik. Semoga ini menjadi kontribusi kami dan semangat kami untuk berperan serta dalam pembangunan di negara kita tercinta. Kami berharap bahwa dalam acara ini juga karena kondisinya agar tetap disiplin dalam melaksanakan protokol kesehatan di masa pandemi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua kesehatan, kekuatan, rahmat, dan hidayahnya dalam membangun Indonesia yang sejahtera. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Herir Hadian. Selanjutnya, sambutan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan. Kami persilakan kepada Bapak Luki Alfirman. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Bapak Basuki Hadi Mulyono, beserta jajarannya, Pak Dirjen Bina Marga, Pak Hedi, Pak Dirjen Pembiayaan, Infrastruktur, Pak Eko. Di sini juga hadir Pak Wahyu, Deputi dari Kemenko Perekonomian, sekaligus juga mewakili PI juga di sini. Deputi Sarana Prasarana dari Bappenas atau yang mewakili, Direktur Jenderal Pengelolaan Darat dari Kementerian Perhubungan atau yang mewakili, Direktur Utama PT PI Pak Wahid Sutopo, Direktur Utama dari PT Jalintim Adi Abipraya, Direktur Utama dari PT Adikarya, para lenders dari Bank Syariah Indonesia, dari PT SMI, dan juga dari Panin Dubai Syariah. Bapak Ibu sekalian, yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera kita semua. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Om Swastiastu. Puji syukur kita panjatkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kesempatan pada kita untuk bisa menghadiri acara hari ini di tengah kondisi pandemi dengan agenda yang cukup spesial. Ada dua agenda hari ini tadi disampaikan oleh Pak Dirjen, yaitu kita melakukan semacam seremoni atas tercapainya financial close untuk proyek KPBU AP Preservasi Jalan Nasional Lintas Timur Sumatera di Provinsi Sumatera Selatan atau proyek KPBU AP Jalintim Sumsel, dan juga seremoni penyerahan Letter of Award untuk proyek KPBU AP Preservasi Jalan Nasional Jalan Lintas Timur Sumatera di Provinsi Riau atau proyek KPBU AP Jalintim Riau kepada PT Adikarya, TBK, sebagai badan usaha pemenang lelang atau BUP. Kami ingin mengucapkan selamat kepada khususnya kepada Pak Menteri PUPR dan juga Pak Dirjen Bina Marga selaku PJPK atau penanggung jawab proyek kerjasama dari proyek KPBU AP Jalintim Sumsel dan Jalintim Riau. Apresiasi yang setingginya kami sampaikan juga kepada seluruh stakeholders yang telah bahu-membahu bekerja untuk mensukseskan jalannya proyek KPBU AP Jalan Non-Tol ini. Tadi sampaikan cukup detail oleh Pak Dirjen Bina Marga, tapi kita mungkin secara singkat saja bahwa proyek Jalintim ini mulai diinisiasi sejak tahun 2018 sebetulnya. Waktu itu kita sudah mulai merancang bagaimana mengalihkan yang biasanya dilakukan dengan atau mulai belanja modal. Kita mencoba berkreasi, berinovasi, melakukan proyek ini melalui diskemakan melalui KPBU Ability Payment. Setelah mulai perjalanan panjang, perencanaan, kita penyiapan, transaksi, alhamdulillah akhirnya di bulan Agustus 2020 proyek KPBU AP Jalintim Sumsel dapat menunjuk PT Jalintim Adi Abipraya sebagai BUP, Badan Umum Pelaksana, dan hari ini insya Allah proyek KPBU AP Jalintim Riau juga akan mendapatkan PT Adikarya Persero TBK sebagai BUP. Kami di Kementerian Keuangan turut berbangga atas tercapainya financial close proyek Jalintim Sumsel pada tanggal 30 Januari kemarin, yang sekaligus ini menjadikan tanggal tersebut sebagai waktu terselesaikannya fasilitas PDF, Project Development Facility,
dari kami di Kementerian Keuangan. Semakin istimewa juga karena melihat atau kita sama-sama mengetahui Bank Syariah Indonesia BSI menjadi lead financier bersama tadi Panin Dubai Syariah dan juga PT SMI untuk proyek KPBUAP Jalinten Sumsel. Hal ini merupakan satu milestone menunjukkan bahwa kontrak skema KPBU dapat terima juga sebagai underlying bagi pendanaan berbasis syariah. Bapak Ibu sekalian, kami di pemerintah tentu saja menyikapi bagaimana kita terus menghadapi pandemi ini. Sementara kita punya kebutuhan bagaimana terus stimulasi ekonomi, kami di pemerintah, khususnya kami Kementerian Keuangan, harus terus memikirkan, mencari sumber-sumber pembiayaan yang aman, hati-hati, berkelanjutan, sustainable untuk membiayai pembangunan di dalam APBN kita. Pendanaan swasta melalui skema KPBU merupakan salah satu yang kami yakini sebagai bentuk pembiayaan yang aman dan akan menjadi jump start bagi pemulihan ekonomi pasca pandemi, khususnya melalui aktivitas konstruksi infrastruktur. Terkait aktivitas konstruksi, khususnya untuk realisasi belanja modal, pada kesempatan yang baik ini, kami ingin menyampaikan ke Pak Menteri, kami sangat mengapresiasi kinerja penyerapan belanja dari Kementerian PUPR, di mana pada bulan Januari 2021 ini, penyerapan dari Kementerian PUPR telah mencapai 8,6 triliun. Ini peningkatan yang luar biasa karena pada masa yang sama tahun lalu di awal tahun Januari 2020 penyerapannya hanya 1,6 triliun. Jadi peningkatan 5 kali lipat. Dan jangan lupa ini dilakukan di masa pandemi. Jadi kami atas nama Menteri Keuangan, Pak Menteri dan serta jajarannya, kami sangat mengapresiasi bagaimana kita bisa menunjukkan sudah kita mencarikan pembiayaannya yang nggak gampang, ada cost of fund-nya di sana, tapi ini bisa digunakan benar-benar untuk dikembalikan ke rakyat dalam bentuk pembangunan infrastruktur yang kita tahu juga memberikan efek multiplier yang paling besar, menciptakan lapangan pekerjaan dan sebagainya. Sekali lagi selamat, terima kasih Pak Menteri dan jajarannya di Kementerian PUPR. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami Kementerian Keuangan sangat mendukung pelaksanaan kedua proyek ini melalui pemberian fasilitas penyiapan dan transaksi atau biasa dikenal PDF, Project Development Facility. Dan juga kami memberikan dukungan penjaminan yang dilaksanakan melalui penugasan kepada PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia atau PII. Dalam beberapa sektor jalan sebelumnya, seperti jalan tol khususnya, Kementerian Keuangan biasanya ikut berkontribusi dalam pemberian dukungan penjaminan bersama dengan PT PI atau kita sebutnya co-guarantee. Namun pada kedua proyek ini juga ada satu kemajuan yang luar biasa, dukungan penjaminan dilakukan sendiri oleh PT PII. Artinya di sini juga kehadiran dari PT PII ini sudah mendapatkan kepercayaan juga dari para investor untuk bisa memberikan penjaminan untuk proyek pembangunan infrastruktur. Ini juga merupakan satu milestone tersendiri dari proyek di sini. Paradigma belanja investasi infrastruktur saat ini sudah semakin berkembang, di mana tujuannya bukan hanya pada tersedianya aset, tapi juga lebih berfokus pada aspek kualitas pelayanan publik, yaitu kita bicara tentang kenyamanan, keamanan, keandalan, dan sebagainya. Selain itu, kami juga pemerintah terus memperhatikan, menonjolkan, mendorong aspek sustainability atau sustainabilitas. Kita bicara tentang pencapaian SDG, Sustainability Development Goals, seperti pembangunan ramah lingkungan, gender equality, governance, resilience terhadap bencana dan risiko, dan lain-lain. Nah, dalam pemberian penjaminan pemberian fasilitas PDF ini yang dilaksanakan oleh PT PII, insya Allah dua proyek Jalinten ini telah memenuhi standar kualitas dan sustainabilitas tersebut. Sebagai dua proyek KPBAP pertama pada sektor jalan non-tol, banyak sekali lesson learned yang bisa dijadikan pelajaran bersama bagi semua pihak,
baik di sisi pemerintah maupun sisi badan usaha dalam melaksanakan kontrak. Saya akan sampaikan beberapa di sini. Misalnya, satu faktor penting adalah di sini kapasitas dan kesiapan PJPK. Sebenarnya kita ketahui, kalau kita melihat ke belakang dalam proyek ini, bahwa pada masa persiapan proyek Jalintim Sumsel, sempat terjadi perubahan pejabat dan perubahan kelembagaan di Kementerian PUPR. Kami sangat mengapresiasi bahwa kesigapan tim KPBU dalam transfer knowledge-nya ke pimpinan yang baru, sehingga kebutuhan perubahan ruang lingkup dapat segera diakomodasi dalam finalisasi FDC dari Jalintim Sumsel dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kesiapan proyek baik dari aspek teknis maupun finansial untuk Jalintim Riau, proses penetapan ruang lingkup dan kapasitas fiskal dilakukan dalam periode yang lebih cepat. Seperti biasa kita tahu proyek pertama itu biasanya yang paling susah. Jadi ketika sudah membuat proyek yang kedua seterusnya, banyak sekali yang bisa kita pelajari dan itu sangat terlihat bagaimana Bapak Ibu sekalian kita secara bersama-sama bisa mempercepat persiapan dari proyek yang kedua yaitu Jalintim KPBU Jalintim Riau yang jauh lebih cepat dibandingkan KPBU AP untuk Jalintim Sumsel. Ini juga menunjukkan komitmen dari seluruh PJPK, para pihak terkait, sehingga pelaksanaan ini dapat bisa kita percepat. Koordinasi yang baik dengan kementerian lembaga terkait dalam pelaksanaan proyek. Salah satu hal spesial dari proyek KPBU Jalintim ini adalah kebutuhan jembatan timbang yang sangat vital karena untuk memastikan keandalan kualitas jalan selama masa konsesi. Dalam regulasi yang berlaku, kita tahu kewenangan penyediaan jembatan timbang bukan berada di PJPK, tapi ada di Kementerian Perhubungan. Nah, ini yang mungkin jadi catatan kita bersama untuk Jalintim Sumsel, masih dibutuhkan upaya dari Kemenhub untuk memastikan 2 lokasi jembatan timbang, sementara untuk Jalintim Riau terinformasikan lokasi tanahnya sudah tersedia. Terakhir dari kami, koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah sangat-sangat perlu dilakukan untuk menunjang keberhasilan dari pelaksanaan proyek ini. Bapak Ibu sekalian, Pak Menteri yang kami hormati, kami seluruh jajaran Kementerian Keuangan akan terus siap mendukung pelaksanaan kontrak KPBU untuk 2 proyek Jalintim Sumsel maupun Jalintim Riau, baik melalui proses monitoring penjaminan oleh PT PI maupun pengawalan kontrak manajemen oleh kami di Kementerian Keuangan melalui DJPPR dan DCA untuk memastikan disiplin alokasi anggaran available payment setiap tahunnya di masa mendatang. Sekian dan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon perkenannya kepada Bapak Luki untuk tetap di tempat. Kita akan lanjut ke acara seremonial financial close proyek KPBU AP Jalintim Sumatera Selatan, yakni penyerahan tombstone atau token of appreciation dari Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan kepada Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR. Kami persilakan. Baik, kami persilakan kepada tim dokumentasi untuk mengabadikan momen ini. Baik. Selanjutnya, dari Direktur Utama PT PII kepada Kepala Balai BBPJN Sumatera Selatan. Kami mohon perkenannya untuk naik ke atas panggung. Baik. Selanjutnya, dari Wakil Dirut BSI kepada BUP PT Jalintim Adi Abipraya. Kami persilakan untuk maju ke atas panggung. Baik, ketiga penyerahan tombstone ini disaksikan oleh Bapak Menteri PUPR.
Kami mohon kesediaannya, mohon perkenan kepada Bapak Menteri PUPR untuk maju ke atas panggung untuk berfoto bersama. Baik, kami persilakan untuk didokumentasikan. Baik, kami persilakan kepada Bapak sekalian untuk kembali ke tempat. Kami mohon kesediaannya kepada Bapak Menteri PUPR untuk tetap di tempat. Kita lanjut dengan penyerahan Letter of Award proyek KPBU AP Jalintim Riau yang diserahkan oleh Menteri PUPR kepada PT Adikarya Persero, didampingi oleh Dirjen Pembiayaan Infrastruktur dan Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR. Kami persilakan. Kami persilakan untuk didokumentasikan, untuk berfoto bersama. Kita beri aplaus. Baik, terima kasih. Kami persilakan kepada Bapak sekalian untuk kembali ke tempat. Kami mohon perkenan kepada Bapak Menteri PUPR untuk memberikan arahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Direksi PT Jalintim Adi Abipraya yang kami hormati, kita kan harus mengutamakan investor kan? Direktur Utama Adikarya sebagai pemenang lelang proyek AP Jalintim Riau, Pak Luki, Direktur Jenderal Risiko, Pak Wahyu, Direktur Jenderal Deputi Bidang Infrastruktur Menko Perekonomian, Pak Topo, Dirut PII, Pak Ngatime dari Wakil Dirut BSI, Dirut Panin Dubai, dan rekan-rekan sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Hari ini sekali lagi kita menyaksikan financial close untuk proyek KPBU AP di Jalan Non-Tol, yaitu di Jalintim Sumatera Selatan dan pemenang lelang Jalintim Riau. Saya selalu ingat dengan pesan Ibu Menteri Keuangan yang selalu mendorong untuk proyek KPBU, karena beberapa keuntungan untuk KPBU ini. Pertama, untuk swasta pasti lebih menarik karena pengembaliannya ada kepastian pembayarannya melalui AP ini, plus keuntungannya gitu kan. Untuk pemerintah, keuntungannya adalah proyek ini diawasi oleh banyak orang. Kalau APBN, yang awasi hanya PU, PR saja, atau mungkin balai saja. Tapi dengan KPBU ini, yang awasi ada Pak Luki, ada Pak Topo, ada BSI, ada Panin Dubai. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen tadi, harus tertib administrasi, itu harus, tapi enggak cukup. Harus ada tertib teknik untuk bisa melayani masyarakat lebih baik. Ini salah satu keuntungan juga dari pemerintah dengan KPBU, bisa melayani masyarakat dengan kepastian dan insya Allah lebih baik. Karena kepastian sustainability-nya dari kegiatan di Jalintim Sumatera Selatan dan Jalintim Timur Riau ini. Pak Luki, Pak Wahyu, Pak Topo, Bapak BSI, selain ini ingin kami laporkan tadi salah satunya oleh Pak Dirjen sudah disampaikan. Kita mempunyai jembatan Kalender Hamilton yang dibangun pada tahun 70-an. Sebanyak 38 jembatan di Jawa ini. Yang kita programkan, sudah kami programkan untuk juga dibiayai melalui AP ini, tapi dengan proyek pemrakarsa oleh swasta. Saat ini mungkin sudah PQ ya Pak Eko, untuk dapat segera kami laksanakan. Mohon dukungannya, karena satu,
dari 38 ini, 3 sekarang sedang bermasalah. Yang 1 sudah runtuh, yang di Jembatan Rembun di Pekalongan. Yang 2 kami sudah survei detail, yang 2 sudah bergeser, yang 1 45 cm, yang 1 44 cm. Nah, tadi kami sampaikan, kalau kita memperbaiki jalan kali Jalintim ini, bisa mobil masih tetap jalan sambil diperbaiki. Kalau jembatan nggak bisa, harus ditutup, padahal ini jalan protokol. Jadi kami sekarang sedang mengupayakan untuk memperkuat itu. Jadi sekarang ada 38 jembatan, kami membentuk 6 tim. Ya, jadi saya minta 6 hari ini selesai. Jadi 1 hari, 1 tim, 1 jembatan, supaya dia detail betul untuk bisa mengetahui performance jembatan CH sekarang ini. Kalau ada butuh perkuatan akan segera kami lakukan perkuatan. Tapi intinya bahwa ini memang sudah waktunya untuk segera diganti. Itu yang pertama akan kami AP-kan. Yang kedua kami punya ide untuk meng-AP-kan juga jalan yang menuju Wamena. 2 tahun yang lalu kita programkan Wamena yang terpendek dari Nduga. Dari Merauke ke Bangunan Batu, ke Nduga, langsung ke Wamena. Itu jaraknya lebih pendek. Sehingga melalui tol laut bisa kita capai Wamena sehingga bisa menurunkan harga kemahalan di sana. Namun karena kondisi keamanan, ya, dengan segala risikonya, kita semua sudah nyambung, tinggal masang jembatan ada 30-an berapa itu. Ya, Berantas juga ikut berpartisipasi dalam memasang jembatan. Sampai sekarang belum bisa karena kondisi keamanan. Kami ingin mungkin bisa kita lakukan dari Jayapura, dari Pelabuhan Depapre menuju ke Wamena, sepanjang 270 kilo. Nah, ini kalau bisa di-AP-kan dengan kepastian menembus Wamena, pasti harga kemahalan akan menjadi turun. Karena kondisinya aman, kita bisa lakukan konektivitas tersebut. Jadi ini yang kami sedang mendesain, Pak Dirjen Bina Marga sedang mendesain itu untuk kalau bisa kita lakukan dengan AP juga, supaya lebih terjamin keandalan infrastruktur jalan tersebut. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih, karena ini juga terhitung cepat, ya, dari Januari sampai sekarang sudah ada penetapan pemenang, dari Agustus 2020 sekarang sudah ada financial close-nya. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas segala dukungannya, kerjasamanya khususnya dari PII, dari SMI, dari Pak Luki, dari Pak Wahyu, dan dari yang sekarang ini ada dari Manin Dubai dan WSI. Mudah-mudahan ke depan apa yang kami sampaikan tadi masih tetap bisa didukung sehingga lebih cepat kita melaksanakan karena akan semua proyek akan kami selesaikan sebelum tahun 2024 supaya tidak meninggalkan proyek-proyek yang belum selesai pada saatnya nanti. Kiranya itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Basuki Hadimulyono. Bapak dan Ibu yang kami hormati, tiba saatnya kita di penghujung acara. Terima kasih atas kehadirannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga dengan telah terlaksananya financial close proyek KPBU AP Jalintim Sumatera Selatan dan penyerahan letter of award proyek KPBU AP Jalintim Riau dapat berjalan sesuai dengan harapan dan bermanfaat bagi masyarakat khususnya di Sumatera Selatan. Sebelum menutup acara, mohon untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada dengan selalu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Baik, kami informasikan, sesuai dengan protokol kesehatan, kami telah menyediakan makan siang dalam kemasan goodie bag yang telah disiapkan di masing-masing tempat duduk. Terima kasih.